Disinilah mengenal diri. Disinilah hilang ngangkat bau. Disinilah hilang ngangkat dado. Nah, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Maka pakaian wong lamo melangkah rumah. Bismillahi tawakkaltu Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan sembarangan. Cuman lain mulut kita ngomongnya dengan kiai yang ngomong beda. Mau uji siapa? Terus Kiai Sirat Abah Sirat. Allah berkata kun jadi, kita ngatakan kun jadi kurap. Itu. Kenapa? Kembali lagi ke kebersihan, kesucian hati. Iya. Nah, hati inilah nak dibersihkan. Hati inilah yang nak disucikan. Ya kan? Nah, bagaimana cara membersihkan hati? Bagaimana cara mensucikan hati? Apa kata Rasulullah? Ya kan? Disebutkan kata Rasulullah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Ya. Kullu sa'in syaqalat wa syaqalatul qulub zikirullah. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih hati adalah mengingat Allah. Nah, mengingat Allah ini perlu kita pahami. Kita lah ngaji. Yang mana yang disebut mengingat Allah? Coba Mang jelaskan, Mang. Iya. Itu. Yang mana? Coba menggani. Aku lah ngoceh panjang ini. Hah? Mengajung. Balik mengajung. Nah, mana yang disebut mengingat Allah? Tidak, jangan manggut-manggut bayi ini supaya ada hasil. Itu maksud aku. Kalau tidak paham kita jelaskan. Aku lah ngoceh panjang lebar. Yang disebut mengingat Allah itu yang mana? Nanang, siapa Nanang? Hah? Nah, kesadaran kita yang sifat ma'ani ini, nah, ngerti tak? Kesadaran kita yang sifat ma'ani ini, yang mana? Yang hidup, ilmu, kuasa, tidak? Berkeinginan, nah, melihat, mendengar, dan berkata. Itu salah satunya pada yang nyata pada diri kita. Itu yang disebut mengingat Allah. Itu maksudnya kita sadari bahwa inilah kelakuan, inilah hal keadaan daripada zat Allah. Itu yang disebut mengingat Allah. Tidak. Bukan Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Barang tidak tahu. Hah? Itu yang dikatakan man abdal asma'udunal faqad kafar. Barang siapa menyembah nama tidak tahu dengan maknanya, tidak tahu yang disebut kafir. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara mengingat Allah itu, apa yang kita ingat. Itu. Jadi apa yang kita ingat, Mangkani? Kira-kira. Hah? Jadi sifat ma'ani itu. Jadi yang kalau secara keseluruhan sifat 20 secara keseluruhan. Tapi yang nyata, yang mudah, menimbulkan keyakinan, menimbulkan kepahaman kita, sifat ma'ani. Karena sifat ma'ani ini nyata pada kita ini. Mana sifat ma'ani? Hidup, tahu, ilmu, hayat, ilmu, kodrat, irodat, sama, basar, kalam. Bahasa Indonesianya, hidup, tahu, kuasa, berkehendak, mendengar, melihat. Fi'il af'al daripada zat. Hal keadaan zat. Zat ini siapa? Zat ini diri. Diri siapa? Diri yang disebut Allah. Inilah. Zat ini meliputi segala sesuatu. Maka dikatakan tidak ada di segala sesuatu yang tidak ada zat. Maka dikatakan pertama wa huwa ma'akum aina ma kuntum
Yang kedua walillahi masyriqu wal maghribu fa ainama tuwalu fasamma wajhullah. Jadi kalau kita sudah paham ini, waktu sholat kita ini diliputi zat Allah yang diam di depan kita ini, kiri kanan depan belakang atas bawah, zat Allah galau. Mana yang bukan dikatakan zat Allah? Jadi tidak usah mikir-mikir, tidak usah bayang-bayangkan bentuk Allah. Itu. Yang sholatlah sudah Allah, yang disembah Allah. Yang memuji Allah, yang dipuji Allah. Itu. Jadi artinya khalifah di muka bumi ini artinya manusia inilah yang ngatur dunia ini. Macam aku nih bukan ngasih ilmu, ngerti tak? Kalau bahasanya ngasih ilmu salah, karena ilmu tidak bisa berpisah dengan yang punya ilmu. Itu dipahami. Ilmu tidak bisa berpisah dengan punya ilmu. Kalau ilmu bisa berpisah dengan punya ilmu, ya tadi aku duduk dalam baik. Kesuruh ilmu baik duduk sini, ilmu aku ngajar. Nah itulah yang dikatakan, siapa yang punya ilmu Allah? Kalau ada orang di dunia ini yang punya ilmu Allah hebatnya, ya kayak besar itu ngomong sombong kalau itu. Nah, kalau dia punya ilmu Allah berarti ilmu Allah itu bisa balik ke dia. Hah? Tidak ada orang di dunia yang punya ilmu Allah. Enggak. Perlu harus paham, jangan tidak paham. Allah tuh hanya nyampe. Jadi kalau yang menyampaikan ilmu itu ya siapa? Nah. Maka dikatakan jangan kamu angkat bicara tentang Allah kalau kamu tidak duduk, tidak rasa Allah, tidak dirasa Allah, munafik. Ya. Jangan angkat bicara tentang Allah kalau kamu tidak dirasa Allah, munafik. Karena ilmu Allah dengan Allah tidak pernah berpisah. Jadi itulah kita kaji malaman itu. Kalau untuk mendapatkan ilmu Allah, harus kita dapatkan Allah aja. Tidak dapat ilmu Allah, beda dapat Allah yang mana baca. Ilmu Allah dengan Allah tidak berpisah. Paham aja. Ya, paham jelaskan. Contoh benar. Mengaji, minta jamu mewah nih. Mana ninyo aja. Cak mana caranya? Perlu udah rangkul nyatu, baru dapat. Paham? Benar tuh. Itulah. Itulah yang buat kita ini tidak berkesudahan, tidak berkesinambungan, tidak kekal dengan Allah. Oleh karena setelah kita ngomong biasa-biasa lagi, balik lagi manusianya. Balik lagi manusianya. Ya, oleh karena kita tidak di situ sudah kan ngomong lain. Bukan satu yang lambat kita dapat.
Cobalah mengenai pikir ke, coba. Nah, mana cara kita mengingat Allah? Kan aku tadi ngomong menggani. Di situ ngomong ke manusianya, kan menggani tadi kan. Itu yang buat kita tidak mudah dapat. Kalau kita bekerja di pasar kan, kati lagi ni. Ya itu lah yang pernah kita kan gitu, kan? Nah, ya kan? Ini kan lah pernah kita kaji. Ini aqua, ini aqua. Cangkirnya sama, bentuknya sama, namanya sama. Ada Nah sekarang kalau kita itibarkan, ini namanya A, ini namanya B, ada, ya kan? Namanya ini A, namanya B. Barangnya sama. Nah kita mbak ini, kita katakan ini A, karena kita tahu barang model ini, susah nyebut ini A, nyebut B itulah ini. Hah? Ada? Mau enggak masuk omongan ini? Itu barangku, inilah barangnya, inilah bentuknya, ya kan? Dikira ini dengan ini kan sama, ya kan? Nah ini kan gembek dua ini kan seumpama baik. Nah sekarang ini nih berubah ke sini, ini dembek i. Nah, ada baca ada nyebutnya ini bukan aqua. Nah. Ini dengan tidak berubah. Nah, iya kan? Dembek barang ini. Ada yang ini. Kalau yang ini tadi disebut aqua. Ada. Aqua. Ini disebut aqua. Air minum aqua. Ya kan? Barangnya ini sama ini. Nah, ini dembek. Berubah. Baca ada ngerubah ini nama ini bukan aqua. Nah, mau tidak baca itulah. Jadi tidak usah dulu nyebut tentang Allah. Ya kan? Baca dulu banyak aku lagi. Tidak sungguh-sungguh. Artinya mbak ini aku juga paham. Jangan sampai salah paham. Iya kan? Kita ini dulu sebelum ngaji, ya kan? Sebelum ngaji, sebelum paham ilmunya, sebelum ngerti ilmu, ya kan? Kita ini total, ya, hamba, total makhluk, total. Sekarang sudah ngaji, sudah ngerti, sudah paham, ya kan? Nah, barangnya masih inilah. Tapi, af'al, asma, sifat, zat. Af'al, asma, sifat, zat. Ini tubuh, ya kan? Ini af'al, asma, sifat, zat. Ini tubuh. Paham enggak? Ya kan?
Apal asma sifat zat ini sekarang jadi ini. Jadi ini bukan lagi tubuh. Nah, ini yang nak kita tekan. Apal bagi Allah, asma bagi Allah, sifat bagi Allah, nyawa. Zat bagi Allah. Jadi kalau inilah sudah kita tekan apal asma sifat zat ini, siapa? Hah? Sanggup gak dulu ngatur ini Allah? Ah. Sanggup gak Allah? Mon masih ragu, jangan sampai-sampai ke situ. Sanggup gak dulu ngatur ini Allah? Nah, sini sanggup sampai rumah gak ragu, agak kafir aku nih. Gamang. Iya. Kalau sanggup ngatur ini Allah, coba lagi manggani sampai rumah gak Allah. Hidupnya apa kerapi mah. Mabok. Benar-benar kenal dulu. Itu tuh yang kajian tadi nak dipakai. Men kajian tadi tak teringat baca ngatur ini Allah. Nasi suan diri. Piramu itu. Warung kopi, Allah. Iya, menung sesama ngaji dah. Tidak, itu tuh harus dirasuk. Jadi cuma main raso tadi. Iya, iya benar. Raso tadi dah nak ditekan itu. Raso Allah tadi. Jadi yang ada Allah. Yang ada itu Allah. Sekarang kan model ini. Apal bagi Allah, tubuh bagi kita. Jadi tubuh kita nih asma bagi Allah. Jadi hati kita nih zat an sifat bagi Allah. Nyawa kita nih siapa? Zat bagi Allah. Rasio bagi kita. Rasio kita nih siapa? Kalau sudah itu kesimpulannya siapa yang ada? Nah, lagan lo nang. Dah lagi dia ngomongkan nang. Nah, Allah. Jadi, Main-main nang. tidak. Kenalan. Aku sarang belajar itu memang. Jadi kita nih itu tadi nak paham, nak ngerti. Kalau tidak ngerti, tidak paham, mengaku diri, bertuhan ke diri. Nah, ini kan? Kita ini bukan bertuhan ke diri, bukan mengaku diri jadi Allah. Ada. Yang ada itu Allah. Kita tiada. Kenapa? Jelas. Sifat wajib bagi Allah yang pertama wujud. Apa arti wujud? Ada. Lawannya? Tiada. Yang wajib wujud siapa? Allah. Selain daripada Allah? Hah? Tidak ada. Tiada. Selain daripada Allah berarti mustahil? Mustahil ada. Itu. Jadi nak nyata Allah, ya kan? Harus tahu dulu, nyata dulu yang tiada. Tidak.
Nyata dulu yang tiada, baru nyata Allah yang ada. Maksudnya apa? Ngerti dulu, paham dulu yang tiada nih. Hah? Bagaimana cara memahaminya yang tiada ini? Ya itu yang kita kaji tadi. Oh, berarti aku tidak kati. Nah, bahasa sederhananya tuh. Ngerti tidak? Yang hidup Allah. Yang tahu Allah. Yang berkehendak Allah. Yang berkuasa Allah. Nah, yang melihat, yang mendengar, yang berkata. Jadi nyata kita tiada, yang ada itu. Itu kan. Jadi paham ini, bukan sekedar ngangguk anu. Apa namanya? Iya. Hah? Nah, kalau paham, di sinilah guna kita paham, maka di dalam kita sholat, dalam kita mengerjakan sholat, tidak ada lagi kitanya, yang ada hanya Allah. Allah ini bukan bentuk, bukan rupa, ya kan? Nah, dikatakan Allah ini bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Allah ini jangan dipikir-pikiri bentuknya, jangan dipikir-pikiri keberadaannya. Tidak. Jangan, maksud aku tuh jangan dipikir-pikiri rupanya. Yakini, imani bahwa kita ini, ya tak? Yang ada hanya Allah, meliputi segala sesuatu. Kalau kita ini sudah nah sekarang model ini lagi balik lagi timbar supaya paham nih. Kalau ini plastik, luar dalam plastik, plastik, luar dalam plastik. Artinya apa? Plastik ini artinya apa? Meliputi segala sesuatu ini. Cangkir ini diliputi oleh plastik, luar dalam plastik. Kalau sudah luar dalam plastik, mana lagi nak ngomong ini bukan plastik? Ngerti tak? Nah, zat Allah itu meliputi segala sesuatu. Zat Allah itu meliputi luar dalam, bukan cuma di luar. Kalau di luar arti bungkus. Yang diarti meliputi itu apa? Luar dalam zat Allah. Seperti ngomong tadi. Seperti ini. Sudah luar dalam plastik. Luar plastik, dalam plastik. Mana lagi bukan ngomongnya bukan plastik. Itu. Kan. Dalam Tuhan, luar Tuhan. Mana lagi nak ngatain bukan Tuhan. Iya kan? Iya. Kamu jangan ngerti itu. Jadi zat Allah itu yang lagi dasar ngaji. baca nama mana lagi? Itulah donya. Jadi artinya apa? Yang dikatakan meliputi itu, beda. Luar zat Allah, dalam zat Allah, di depan zat Allah, di belakang zat Allah, kiri zat Allah, kanan zat Allah, atas zat Allah, bawah zat Allah. Itu. Bahasanya lebih lagi. Allah di luar, Allah di dalam, Allah di kiri, Allah di kanan, Allah di atas, Allah di bawah. Allah di langit, Allah di bumi. Allah meliputi. Itu disebut Allah meliputi. Mana yang bukan Allah? Carilah. Sama cak kamu dengan buah kelapa. Carilah yang bukan kelapa. Hah? Ya. Iya.
Carilah yang bukan kelapa. Buah kelapa, cogok ke sini, cari yang mana bukan kelapa. Iya. Dah ganti. Kati, sabut Ada kelaponya. sabut kelapa. Batok, batok kelapa. Daging kelapa. Tumbung kelapa. Banyu kelapa. Hah? Minyak kelapa, mana yang bukan kelapa? Carilah. Masih kelapa muda. Nah, di sini ini cak main-main, tapi maknanya harus dipahami. Itu maknanya itu yang penting. Nah, sudah sanggup belum? Sudah paham belum? Kalau sudah paham, tinggal menekan iman. Apa iman, apa Islam, apa tauhid, apa makrifat. Itu. Iman itu percaya, itu kelapa. Ngerti tak? Itu. Itu iman. Kamu cogok ke kelapa, kamu tidak percaya dengan kelapa, bukan iman namanya. Penting aja. Ngerti tak? Tuh. Nah, sekarang tadi kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Jangan ada ragu-ragu, jangan takut diomongkan wong di antara kita nih, oh kita nih loloi dah. Jangan. Tanyalah, kira-kira mana yang kurang paham, mana yang belum ditangkap, tanya ke. Jangan takut dikatakan bodoh. Kalau dikatakan malu bertanya, sesat. Nah, sesat di pasar. Iya. Tuh. Jadi hakikat Muhammad itu adalah sifat ma'ani itu ya? Hakikat Muhammad. Hah? Muhammad yang mana dulu? Ya, itu kan aku ngomong. Aku kasih ini mana. Tuh, ini datang. Kita nih itu benar pertanyaan Nabi, cuman ini apa lurusi. Muhammad ini ada Muhammad awal, ada Muhammad akhir, ada Muhammad zahir, dan ada Muhammad batin. Nah, itu. Yang mana Muhammad awal, yang mana Muhammad akhir. Ya kan? Yang Muhammad awalu khalaqakum awalu khalaqakum sebenarnya nyebutnya awalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika ya jadi. Itu yang disebut awal. Qadim sifatnya. Itu. Jatuhnya di diri kita yang mana? Nah, jatuhnya di diri kita itulah nurani. Nah, Muhammad akhir di mana? Nah, Muhammad akhir ini itulah yang zahir, yang nyata. Mana? Inilah. Tidak. Maka di situ ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Ma'ani itu Muhammad akhir, Muhammad awal ma'nawiyah. Tuh. Muhammad awal itu yang mana ini? Yang Sesudah Nur Muhammad, sudah Nur Ilahi. iya. Yang Jabir nanya tuh Nah, hadisnya. iya. Laulaka ma khalaqtu ablaka ya. Bukan ya Jabir, laulaka ma khalaqtu ablaka. Tidak aku ciptakan segala sesuatu ini kalau karena bukan engkau ya Muhammad, kata Allah. Itulah yang Muhammad awal. Nah, Muhammad awal inilah yang disebut Rasulullah. Sebenar-benar Rasulullah ini siapa? Ya Allah. Itu.
Mana dikatakan sebenarnya Rasulullah itu ya Allah. Nah sekarang tunjuk contoh supaya tahu, ya kan, supaya ngerti. Ini apa namanya meja, ya, meja kan. Jangan dijenguk keramiknya nih, jenguk mejanya. Meja, kan? Meja ini setelah baharu, kira-kira itu. Ini disebut syariat, kan? Disebut syariat. Torekatnya apa? Hah? Kayu. Ngerti gak? Torekatnya kayu. Sudah di alam mana kayu itu kira-kira? Itu kira-kira itu, pahamnya itu. Nah, makrifatnya apa? Batang. Batang kayu. Nah, batang kayu ini disebut qadim. Tidak? Sudah kembali ke awal. Ini torekat anu syariatnya, pandangan kita baju. Torekatnya anu syariatnya, torekatnya benang. Hakikatnya kapas. Kapas itulah yang disebut qadim. Kalau ini baru ini sudah jadi seperti ini. Tidak mungkin ini kita katakan kapas, dilo. Pasti kita sebut baju. Tapi makrifatnya kapas. Hakikatnya benang. Nah, inilah yang kita tidak perlu mengkaji syariat torekat hakikat makrifat itu. Maka dikatakan di 4 ini salah satu, ini lepas salah satu, tidak sah. Bukan Islam namanya. Dikatakan Islam itu kafah. Arti kafah itu apa? Menyeluruh. Apa yang disebut menyeluruh situ wong tidak paham. Syariat torekat hakikat makrifat ini satu barangnya. Di dalam apa? Di dalam musahadah kita, di dalam penyaksian kita. Tuh. Kalau cukup sebatas syariat baik atau sebatas tarekat baik, hakikat makrifat ini tidak berjalan, inilah dikatakan jangan kedua sih kok beda kata di sini tidak sah. Ya kan? Di batas lagi baik. Nah, iya. Itu. Mak mana nak jadi pempek? Kalau seandainya unsur pempek ini ada 4, misal ini. Sagu, ikan, taruhlah. Ya kan? Apa lagi? Banyu, garam, taruhlah. Dah 4, dah salah satu 4 ini tidak ganti siko. Tidak jadi. Apalagi yang kata sagu. Nah disinilah memang agak pelik nak memperhatikan kaji ini, nak memahami kaji ini. Itu. Ya kan? Nah, sedangkan tidak usah 4. Sekarang kenyataannya, dua lagi susah. Ini wong syariat ini, wong fikih ini, wong FK ini, istilahnya itu. Rata-rata dua lagi tidak. Mana kata kedua lagi tidak? Cuma syariat. Syariat yang tidak berhakikat. Padahal sudah jelas hadis Rasulullah mengatakan asyariatun ila hakikatun atilatun. Syariat yang tidak berhakikat sia-sia, batal. Itu. Maka dikatakan fayagsihu fi ibadi illa bil ma'rifatillah. Tidak sah amal ibadah kalau tidak didasari dengan mengenal. Ya logikanya pikirlah dewek. Nang pergi ke belakang, bapak suruh misal, ya dah. Buat kopi nang, Nanang tidak kenal yang mana kopi, ya dah. Yang mana gula, mana garam, Apa suruh buat kopi manis? Karena tidak tahu antara garam dengan gula, yang mana garam, yang mana gula, tembak di garam. Jadi kopi masin. Inilah wong beramal beribadah.
tidak dengan ilmu. Ya kan? Itu. Sekarang kita ingat bela pemahaman yang mudah. Anggaplah dulu sholat itu menyembah. Anggaplah dulu menyembah Allah. Anggaplah dulu, ya. Setiap barang yang kita sembah, artinya sembah, menyembah. Setiap menyembah ini barangnya pasti ada di depan. Benar tak kira? Ini kita anggaplah dulu. Kita anggaplah sholat itu menyembah. Setiap yang nak kita sembah itu barang itu cogok di depan. Nyato. Ya, selain daripada agama Islam, selain daripada agama Islam, sesuatu yang disembahnya nyato kalau. Iya. Wong Katolik, wong Kristen, wong Buddha. Nyato kalau barang disembahnya. Tahu mereka yang mana sembah. Ada. Kira-kira itu. Nah, datang kita. Ini anggaplah dulu. Kapan ditanya mana? Ya kan? Ya pokoknya ada. Jawabnya mah itu kan? Yang pokoknya ada. Setiap ada ini, setiap sesuatu yang ada, setiap sesuatu yang ada, otomatis, ya kan? Otomatis ini barangnya ada. Setiap sesuatu yang ada namo, pasti ada yang punya namo. Maka dikatakan oleh di dalam hadis kursi itu, bukan hadis kursi, oleh kata wong sufi, ya kan? Setiap ada nama pasti ada wujudmu sama. Setiap ada nama pasti ada wujud yang punya nama. Nah ini ada nama Allah. Wujud yang punya nama. Ya kan? Mana barangnya? Inilah kita yang sudah ngaji nih, maaf ngomong. Kalau kamu pacak narik pengertian pemahaman ini, nyata Allah bagi kita. Yang mana Allah tadi? Ya kan? Yang sifat ma'ani tadi. Kita yakini sifat 20 itu yang wujud sampai dengan kalam sampai mutakalimun itu. Ya tak? Dari wujud sampai mutakalimun itu, itulah wujud diri zat. Wujud diri zat. Wujud diri kita. Enggak. Itulah wujud diri zat, itulah wujud diri kita yang sebenarnya. Yang bernama Allah. Ya. Maka dikatakan apa tanda zat Allah Ta'ala? Tanda zat Allah Ta'ala. Apa tanda zat Allah Ta'ala? Tanda zat Allah Ta'ala itu tempatnya tajalli di sifat. Tempatnya tajalli di sifat. Apa maksudnya? Tempatnya nyata di sifat. Mana sifat? Hidup, tahu, kuasa, mendengar, melihat, berkata. Itu tanda zat Allah Ta'ala. Itulah hal keadaan zat. Ngerti tak? Kalau melihat artinya keadaan zat lagi melihat. Itu tanda maksud hal keadaan. Bukan milik kita. Itu. Jadi kita tidak katik di sini. Nah kalau kamu sudah meniadakan, sudah bisa meniadakan kita ini, kapan sudah pacak meniadakan kita, maka yang nyata Allah. Tapi selagi masih nyata kita Allah batin.
Maka dikatakan Allah, al-insanu siri wa ana siruhu. Insan itu rasioku, aku ini rasio insan. Nyato insan, aku rasio. Nyatoku rasio insan. Jadi tidak bisa Allah nyato kalau selagi masih bercokol gitu. Nak nyato Allah kita sudah jadi rasio. Bukan kita tidak ada. Bukan kita gaib, bukan kita hilang. Baru Allah nyata, bukan, jangan salah paham. Nyata Allah itu apabila kita ini sudah fana. Maksud fana di sini apa? Ya kan? Maksud fana, kita sudah tidak lagi merasakan diri kita yang kuasa, sudah tidak merasakan diri kita yang mampu, tidak merasakan lagi yang melihat ini kita, tidak merasakan lagi yang mendengar ini kita. Nah, baru nyata Allah di situ. Selagi masih kita merasa kita melihat, tidak bisa. Pertama Allah tidak nyata, yang kedua jelas mengakui hak Allah. Maka kata Allah, penuhi janjimu kepadaku, maka akan kukabulkan keinginanmu. Apa maksud ayat ini? Itu Quran. Tidak? Masih di surat Al-Baqarah itu. Apa? Kalau tidak salah, ya Bani Israel wazkuru nikmatallahi an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Itu bunyi ayatnya. Penuhi janjimu, maka akan kukabulkan keinginanmu. Apa janji kita pada Allah? Qalu bala sahidna. Benar engkau Tuhan, dan tiada Tuhan selain engkau. La ilaha illa anta subhanaka. Ini janji kita. Nama mana nak memenuhi janji kita? Tiada Tuhan. Ada? Ini maksud tiada Tuhan selain Allah ini. La ilaha illa Allah itu yang mana? Hah? Itu kita tidak mengakui. Yang kita akui Allah. Anta kulu yaumal akhirah, kata Allah. Anta kulu yaumal akhirah. Ya tak? Inna kuna an haza ghafilun. Jangan sampai kakek kamu mengatakan bahwa kamu tidak pernah ngomong ini, tidak pernah kamu itu berjanji. Maka kami ingatkan, ya kan? Jelas itu kan? Nah, cuma yang kunci, kata kunci di sini, di kita ngaji nih, kata kuncinya untuk memahami, ya, untuk memahami siapa Allah, siapa kita, diri kita yang sebenar ini siapa, yaitu tadi di sifat 20 ini, itu kata kunci. Apabila kita paham, benar-benar paham dengan sifat 20 ini, dan kita tarik ke kesadaran kita kepada sifat 20 ini, maka nyata Allah itu. Bohong ngomongkan Allah tidak nyata. Jadi benar kata Allah itu. Aku lebih terang daripada bulan purnama. Aku lebih nyata dari segala yang nyata.
Aku tidak ada yang bisa menghijab aku, kata Allah. Nyato. Tinggal kita mau atau tidak. Ayatnya jelas. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Pada diri kamu sendiri, kenapa tidak kamu lihat? Bukan berarti